Shalom, puji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, silahkan kalau bagi saudara yang masih ke toilet. Kemudian bagi yang membawa HP kita selama ibadah sebaiknya kita matikan saja. Kita tidak mempergunakan HP supaya tidak mengganggu ibadah kita. Dan memang tidak memainkan HP juga selama ibadah. Kita mau fokus untuk Tuhan. Kalau masih nanti yang masih tidak tahan menggunakan HP, silakan menggunakannya di luar ruangan gereja, ya. Jangan di dalam gereja. Artinya gereja kita steril, hanya untuk memuliakan Tuhan. Ya, kemudian bagi anak-anak, kami minta dengan hormat orang-orang tua yang bawa anak dengan sangat menjaga anak-anaknya dengan baik supaya anak-anaknya tidak lari atau tidak mengganggu ibadah. Itu saja supaya kita maklumi bersama, supaya ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi ibadah yang diterima oleh Tuhan. Amin. Kita nyanyikan pujian ini dulu. Ini lagu baru, nama saya senang lagu ini. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira obat. Semangat yang patah keringkan bulan. Hati yang bersuka buat Tuhan, mendapatkan kekuatan.
Salam. Salam. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah buat kita semua. Bagi jemaat yang masih di luar agar segera masuk agar ibadah kita dapat kita mulai. Sebelum kita masuk ibadah, mari kita satukan hati untuk bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadapan-Mu Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Hingga sampai saat ini Tuhan, kami merasakan kasih-Mu sungguh luar biasa. Sebab Engkau baik, teramat baik bagi kami. Engkau setia, walaupun kami tidak setia. Semua Tuhan itu berkat
bumi akan berlalu, Haleluya. bulan tidak bercahaya, matahari tidak bersinar, tetapi Tuhan Yesus akan menepati janjinya. Amin. Haleluya. Mari kita ekspresi Tuhan. Haleluya. Matahari yang bersinar.
menyembah Tuhan, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju bagi Tuhan. Mari kita berkata-kata kepada Tuhan, serahkan seluruh beban hidup, seluruh perasaan kita kepada Tuhan, sebab Tuhan bermurah hati. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai-sampai. Haleluya. Oleh
luar biasa di setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari semua kita katakan amin. Ada sukacita? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jemaat sama kawan terpilih. Haleluya. Haleluya. Pernyataan Tuhan. Amin.
Yesus Kristus keselamatan kami. Haleluya, datanglah kerajaan-Mu. Bukakanlah tingkap-tingkap langit sorga. Curahkanlah kasih karunia-Mu. Curahkanlah kasih sayang-Mu bagi kami. Berikanlah kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Roh Allah, Roh penolong, Roh penghibur, Roh Allah yang mengajari kami, yang memimpin kami ke dalam kebenaran. Roh Kudus yang memberikan kuasa dan kekuatan baru. Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan baru bagi kami. Lawatlah kami hari ini di tempat ini. Kami siap dijamah, dilawat oleh Tuhan. Kami siap diurapi oleh Roh Kudus. Kami siap dipulihkan, disembuhkan. Terlebih lagi kami siap untuk dibenarkan, sehingga kami pulang sebagai orang-orang yang dibaharui, meninggalkan segala tabiat-tabiat dosa, kedagingan, meninggalkan segala sifat buruk, karakter buruk. Baharuilah di dalam hadirat-Mu. Kami siap dibaharui, dipenuhi oleh Roh Kudus. Pikiran, hati dan jiwa kami biarlah diurapi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami dibaharui. Haleluya, dalam nama Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara, sekali lagi saya harapkan kita tidak menggunakan HP. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang ketaatan. Siap mendengar firman Allah? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kemarin saya sudah sampaikan komitmen saya untuk melayani hanya dengan satu motivasi, hanya untuk membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan. Amin. Nah, di gereja ini kita bicara tentang Tuhan bukan sebagai orang munafik, bukan sebagai orang yang berpura-pura beribadah tapi hatinya jauh dari Tuhan. Rasanya udah capek kita hidup dalam kepura-puraan. Ya, gereja ini tempat kita terbuka, transparan di hadapan Tuhan. Amin. Tidak ada satupun di antara kita yang sempurna. Ya, semua kita adalah orang-orang yang butuh keselamatan dari Tuhan. Bukan karena kebaikan, kehebatan kita. Bukan karena seberapa hebatnya kita mampu menutupi kekurangan, kesalahan, dan dosa kita. Hari ini semuanya itu harus terbuka di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi hari ini judul firman Tuhan adalah ketaatan. Dan saya membaca di Alkitab, banyak orang-orang yang tidak taat, padahal dia seorang nabi. Banyak yang tidak taat, padahal dia seorang imam. Ya, banyak orang yang tidak taat, padahal dia orang pilihan Tuhan. Nah, arti ketidaktaatan itu sama dengan arti berdosa, penyimpangan, parakeo. Saudara pernah mendengar istilah di Indonesia, peraturan dibuat untuk dilanggar? Itu filosofi yang sudah mendarah daging di bangsa kita. Artinya apa? Itulah ketidaktaatan. Dari situ dimulai sebuah ketidaktaatan. Nah, orang mendengar firman tapi memilih untuk melanggar.
Ya, kemarin saya sampaikan di luar pelayan, seorang pendeta Marga Tobi 2023 dia membunuh orang. Yang dibunuhnya rekan sepelayanan, rekan sekerja dia dalam pelayanan gereja. Saudara, nah inilah bibit-bibit ketidaktaatan itu bukan ada pada orang pencuri, zina. Maka dikatakan Yesus, yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi terdahulu. Nah saudara, kalau kita mendengar firman Allah ini, tapi kita memilih untuk melanggar, makanya arti ketidaktaatan itu apa? Lain yang dibilang, lain yang dikerjakan. Seorang bapak di dalam Alkitab menemui anaknya. Anaknya yang pertama dia bilang, pergilah kau ke ladang nak. Anak ini bilang, aku tidak mau. Terus dia pergi meninggalkan bapaknya. Lantas bapak ini pergi kepada anak yang kedua. Pernah baca kisah itu? Anak yang bungsu bilang, ke ladang lah kau nak. Nah, saudara, saya mau mengajak kita melihat kisahnya istri Lot. Silakan kita baca Kejadian pasal 19 ayat 17. Ya. Kejadian pasal 19 ayat 17, sama-sama kita baca. Kita baca di monitor aja ya, biar cepat. 2, 3. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke gunung, supaya engkau jangan. Jelas apa kata malaikat? Ini malaikat langsung disuruh Tuhan dan berkata secara jelas, menyelamatkan Lot, istri dan anak-anaknya. Ketika Tuhan membinasakan Sodom, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh, don't look to behind. Ya, saudara, dan ternyata behind itu adalah berbalik. Salah satu begini, saudara ingin tahu nggak selalu rahasia orang lain? Apa masalah rumah tangga? Apa kira-kira masalah orang ini? Apa kira-kira dibalik senyumnya? Apa kira-kira dari luar saudara mencium bau? Saudara pengen tahu, walaupun tidak lihat, apa yang sedang dimasak ibu itu di dapur. Nah kan itu namanya memikirkan ke dalam, berbalik. Iya enggak? Saudara, wah ini orang misterius, saya ingin tahu. Itu makanya ketika istri Lot menoleh ke belakang. Kenapa saudara? Karena dia meletakkan seluruh hatinya di tanah Sodom. Ayo baca contohnya ayat 18. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian tuanku. Terus lanjut, silakan Bapak Ibu. 2, 3. Lanjut. Sungguh kelak kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana.
Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Silakan Bapak Ibu. Ayat 22. Ayat 20. Ayat 22. Cepatlah larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Terus ayat 26. Kita baca, kita lompati saja. Ayat 26 sama-sama kita baca. 2, 3. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah ini istri Lot bukan penjahat. Ya, tapi kenapa dia tidak selamat? Kenapa dia jadi tiang garam? Padahal keselamatan sudah di depan mata. Malaikat sudah disuruh. Dan dia sudah di jalan keselamatan. Bersama dengan suami dan anak-anak. Tetapi dia tidak taat. Dia mendengar perkataan tadi, larilah, selamatkanlah dirimu, jangan menoleh ke belakang. Dia mendengar dan memilih untuk melanggar. Itu disebut penyimpangan. Berapa kali kita menganggap sepele. Jadi siapa yang tidak diselamatkan? Bukan bandit yang di sana. Potensi orang yang tidak taat itu ada di gereja ini. Nah, saudara, jadi lain yang dibilang, lain yang dikerjakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah, apakah itu sudah menjadi sebuah kebiasaan di gereja kalau kita mendengar firman hanya sebatas formalitas? Kita mendengar firman Tuhan hanya sekedar pelengkap dalam sebuah ibadah. Tetapi firman Allah itu tidak jatuh di tanah yang baik, yang membuat firman itu harus berakar, harus bertumbuh, harus berbuah. Nah, istri Lot jadi tiang garam. Gara-gara dia mendengar, tapi memutuskan untuk melanggar. Dengan alasan, ya kan, nah, dia menoleh ke belakang, dia berbalik. Seringkali kita menganggap sepele peringatan dari Tuhan dengan alasan Tuhan itu penyayang, Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu baik, Tuhan itu tidak pendendam, Tuhan itu tidak pembenci, Tuhan itu pasti menerima saya, Tuhan itu mengerti. Saudara, di mana letak penyimpangannya? Sedikit kan? Gak serius-serius amat kalau kita membaca kisah ini. Gak besar-besar, gak pelanggaran berat, tidak KUHP 340. Nanti tanya Pak Oksel, yang 340 itu apa? Ini kan enggak berat, bukan kejahatan berat. Tapi saudara tahu ini adalah penyimpangan.
ketidaktaatan. Ketika kita mendengar tapi memilih untuk melanggar. Itulah istri Lot. Dan firman Allah tetap firman Allah. Dia jadi tiang garam, bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah menyelamatkan istri Lot. Tapi istri Lot punya keinginan kehendak yang lain. Kehendak Allah menyelamatkan kita semua, amin. Jangankan malaikat, anaknya yang tunggal disebut Yesus Kristus sudah dikorbankannya dengan darahnya, dengan nyawanya, dengan tubuhnya, dengan semua yang ada pada Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Keselamatan itu sudah ada pada saudara. Amin. Tapi saudara masih punya kesempatan untuk menjadi tiang garam ketika engkau tidak taat. Makanya orang kita sudah selamat belum? Sudah. Tapi engkau masih punya pilihan taat atau tidak. Keputusannya kembali kepada saudara. Kalau kasih karunia Tuhan cukup untuk menyelamatkan kita. Amin. Kalau perbuatan Tuhan cukup untuk menyelamatkan kita. Istri Lot sudah selamat menurut Tuhan, sudah. Tapi ketika dia tidak taat, dia berbalik. Dia menyimpang. Nah, itulah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang perlu kita lihat dari sikap hati kita. Sebagai pendeta saya punya potensi untuk menyimpang. Saudara, ya, kadang-kadang kita itu karena sudah tidak merasa orang jahat, orang apa, kita merasa udah benar-benar. Saudara tahu Imam Harun punya anak Hofni dan Pinehas. Kalau pernah baca kitab, di mana matinya? Di dalam tabut Allah. Iya, Hofni dan Pinehas ada Imam Eli ya, saya lupa. Anak Harun yang disambar oleh api dari Tuhan. Di mana matinya? Di tabut Allah. Anak Imam Eli, di mana dosa dia buat? Bukan di tempat pelacuran. Anak Imam Eli meniduri wanita-wanita yang melayani di bait suci dan mengambil persembahan. Itu di mana dilakukannya? Bukan di pasar, di tabut Allah. Saudara, nah, kenapa hati? Uza dan Ahio. Makanya kalau kita baca kita pasti ngerti yang saya bilang. Karena jemaat saya selalu push dorong baca kita. Uza dan Ahio disuruh oleh Daud mengangkat tabut. Yang diangkatnya tabut bukan perodolan, bukan tandan buah orang lain yang dibawanya. Yang dibawanya itu tabut Allah. Tapi karena dia lalai, tabut Allah itu bergeser mau jatuh dipegangnya, dia mati disambar. Jangan saudara pikir, oh aku sudah selamat. Dosanya lalai. Dosanya tidak sengaja. Kita itu jatuh dalam penyimpangan mulai dari sudut yang paling kecil. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita memilih untuk merasa sudah selamat, padahal enggak.
Jadi dalam hidup ini saudara ada sikap hati yang kita harus letakkan kepada Tuhan. Nggak bisa separuh, nggak bisa. Bisa setengah apa nggak bisa. Nah, makanya ini Lot, istri Lot, anak Imam Harun, anak Imam Eli, dibilang percaya. Tapi kalau nggak sepenuh hati, sebagiannya itu adalah ketidaktaatan. Saudara, kalau saudara ukur menurut pandangan kita, berapa persen kepercayaan istri Lot sama Tuhan? Mungkin lebih daripada kita. Iya nggak? Istri Lot percaya kepada Tuhan, Pak Hotang percaya kepada Tuhan, Pak Tarigan percaya kepada Tuhan. Siapa yang tahu hatinya penuh atau tidak? Nah, apalagi istri Lot. Malaikat datang ke rumahnya. Nah, ke rumah kita, pernah nggak disamperin malaikat? Rumah Lot, tapi tetap juga nggak selamat. Sampai dikasih makan lagi sama istri Lot, dimasakin, dibikinkan sarapan pagi-pagi. Selamat ke istri Lot. Nah, makanya saudara, bagaimana dengan kita? Kalau hati kita selalu memilih mendengar tapi memilih untuk melanggar. Yang kedua, saudara, tentang ketidaktaatan ini. Seorang anak datang sama bapaknya. Ini biasa sudah terjadi. Dia bilang sama bapaknya, Pak, izinkan kau pakai mobil dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, rambutmu yang gondrong itu kau pangkas. Yang kedua, nilaimu harus bagus. Jadi kalau nilaimu tidak bagus, Papa tidak kasih kau bawa mobil. Anak itu dengan muka meremut, dia meninggalkan bapaknya. Kenapa? Disuruh pendekkan rambut. Saya nggak tahu nih, kadang-kadang anak-anak tiba-tiba kuliah bebas mau rambut panjang. Kalau saya lihat nggak ganteng juga, sorry ya. Jadi dia masuk kamar, dia cari pembenaran. Dia balik lagi sama bapaknya, Pak, kenapa harus potong rambut? Bapak pernah baca Alkitab, Tuhan Yesus rambutnya panjang. Dosanya di mana? Mulai cari alasan. Namanya mahasiswa ya kan? Sekarang tinggal tanya AI untuk menjawab. Pak, Simpson, Bapak pernah baca Simpson yang jago itu? Rambutnya panjang atau pendek, Pak? Panjang. Di Alkitab, Simpson rambut panjang dipakai Tuhan. Tuhan Yesus dari surga ke dunia rambut panjang. Dosanya di mana? Kenapa Bapak larang? Saudara tahu apa jawaban Bapaknya? Kalau Bapak digituin jawabannya apa coba? Oh, kau melawan kau. Itu bapaknya kurang pintar. Baru tahu kemarin ada bapak yang kalau melawan. Pokoknya nggak boleh. Itu bapak kurang update, perlu diupdate. Ya kan? Tapi karena bapaknya punya power, si bapak ini nggak kalah pintar sama anaknya. Oh iya, memang betul nak. Yesus rambutnya panjang. Kau tahu? Selama Yesus ada di dunia, kemana-mana di jalan kaki. Dia pergi ke Danau Galilea, dia pergi kemana-mana, dia jalan kaki. Sama juga dengan Simpson. Simpson pergi menandangi ceweknya, pergi ke rumah calon mertuanya, pergi berperang, jalan kaki. Jadi mereka itu rambut panjang, gak pakai mobil, mereka jalan kaki. Dan itu bapak yang cerdas.
Amin. Bapak-bapak, itu cara menghisap anak itu begitu. Oh, kau tampar nanti mulutku udah pandai mau jawab. Itu bapak udah kehilangan sumbu pendek. Amin bapak-bapak. Iya, bapak-bapak harus punya hikmat. Akhirnya anaknya dia nggak bisa jawab. Sampai dia bingung begini, apa hubungannya ya rambut pendek dengan bawa mobil? Tapi dasarnya ini, ketika kita nggak mau taat, apa sih susahnya? Nggak ada hubungannya rambut panjang sama boleh bawa mobil. Nggak ada hubungannya kan? Nah saya mau tahu, inilah yang sering kita lakukan sama Tuhan. Ya, ketika seorang pemuda yang kaya, dia saleh, dan dia termasuk golongan Farisi. Dia datang kepada Yesus. Yesus, aku mau selamat. Tuhan Yesus, aku mau masuk kerajaan surga. Aku mau hidup yang kekal. Sama dengan anak tadi. Aku mau pakai mobil. Apa yang harus kulakukan? Apa kata Yesus? Ada dua yang harus kau lakukan. Pertama, kau lakukan semua perintah Allah. Dan dia bilang, ya, 10 perintah Allah yang kau bilang sudah aku lakukan. Apalagi yang masih kurang karena aku ingin hidup yang kekal. Kalau kau mau hidup yang kekal, kalau kau mau hidup yang sempurna dalam kerajaan surga, pulanglah kau ke rumahmu. Semua harta kekayaanmu yang banyak itu kau jual kasih sama orang miskin. Kemudian kau balik sama aku, ikut aku, kau punya harta di surga. Mau selamat? Siap tak ada? Apa hubungannya mesti harus jual harta? Yang namanya taat itu absolut. Itu hak prerogatifnya Tuhan mau menyelamatkan kita. Jadi untuk apa kita tanya aku mau selamat? Apa gunanya si pemuda tadi bertanya aku mau selamat? Banyak orang Kristen mau selamat, tapi tidak mau taat. Karena pikir apa hubungannya Tuhan kok mas sampai ke masalah harta? Emangnya kok sampai ke masalah harta? Kok harta dibawa-bawa? Kalau Tuhan mau selamatkan ya selamatkan aja. Halo? Iya kan? Memang dasar kita nggak taat. Nah akhirnya orang muda yang kaya tadi tinggalkan Yesus karena banyak hal. Apa kata Yesus? Sangat sukar seorang yang beruang masuk kerajaan surga. Lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum daripada satu orang yang beruang masuk kerajaan surga. Dia tidak selamat persis sama dengan istri Lot. Ayo, dosanya di mana? Dosanya di mana? Keselamatan sudah di depan mata. Dosanya ada pada hati yang tidak taat. Di mana penyimpangannya? Nah, apakah harta membuat engkau menyimpang dari Tuhan? Dulu sebelum kaya, dia rendah hati. Sekarang setelah kaya, dia tinggi hati. Apakah itu membuat saudara berubah? Dulu waktu dia masih susah, ramah, sering berkawan dengan kita. Tapi setelah dia sekarang banyak uangnya, dia lagi mau berkawan. Apakah harta mengubah hidup? Saudara, makanya ayo kita kumpul di gereja ini. Kita cerita firman Tuhan. Amin. Kita di sini untuk selamat. Kita ada di sini hari ini, saudara, bukan untuk menghangatkan bangku gereja. Kita kesini motivasinya hanya untuk selamat. Amin. Dan harganya taat sampai mati.
Makanya saudaraku, kalau nggak niat selamat ya. Orang muda yang kaya tadi, siapa dia? Dia tahu firman. Dia tahu firman Allah. Dia tahu siapa Yesus. Bahkan dia langsung ke sumbernya. Dia langsung datang kepada Yesus. Dia langsung bicara, langsung tatap muka. Tuhan gak pernah keberatan menyelamatkan kita. Bahkan tujuan Tuhan hanya satu, menyelamatkan kita. Amin. Jangan ngelamun. Hati-hati pikiranmu dirampas sama iblis. Nah, orang muda ini pula sebagai orang yang tidak selamat. Apakah kita masih selalu berpikir ini kesalahan kecil? Ini tidak pelanggaran berat. Iblis selalu menipu kita. Saudara, semakin canggih dunia ini, maka akan semakin menuntut transparan. Ini anak-anak kita ini nanti kalau semakin bekerja, semua transaksi online, semua transaksi nanti berjejak. Nggak bisa dipalsukan lagi, belanja segini di markup, kwitansi di markup. Karena tuntutan teknologi, tuntutan zaman menuntut engkau harus seperti yang Ahok bilang. Bisa nggak ditelusuri semua lelang-lelang itu semua pakai e-katalog, pakai pembayaran sistem elektronik semua. Jadi nggak bisa dibohong-bohongin, nggak bisa bayar di bawah meja. Teknologi saja menuntut transparansi. Ya, saudara. Ini anak-anak kita ini, kalau kalian nggak belajar transparan, nggak belajar terbuka, nggak laku. Nggak ada lagi sembunyi-sembunyi, nggak ada lagi manipulasi waktu, manipulasi kerja. Karena akan dituntut teknologi. CCTV udah di mana-mana. Oh, nggak ada yang lihat, tapi CCTV lihat. Terus engkau tidur sambil kerja. Nah makanya kita juga tidak boleh jadi orang kampungan. Nah kau tadi tidur, oh enggak. Siapa yang bilang? Kalau orang Indonesia kan gitu. Siapa yang bilang? Curiga sama temannya. Kalau udah bekerja nanti nggak perlu siapa yang bilang. CCTV di setiap sudut. Amin. Kami nampak kok tadi Bapak Roba. Iya kan? Nggak bisa. Sedangkan teknologi, saudara, apalagi nanti seandainya orang membuat Yesus jadi AI. Saudara tahu belum? Ayo ini yang saudara. Akan apa yang nggak bisa dibuat orang? Nanti bisa-bisa makanya benar yang dikatakan Tuhan Yesus. Pada akhir zaman akan banyak orang yang menggunakan nama Yesus. Saya renungkan, iya. Saudara, Mesias AI, Yesus AI sudah muncul. Nah, kalau saudara tidak hidup dengan firman, cuma Yesus AI itu tidak punya empati. Sekarang apa saja bisa saudara cari di AI, iya kan? Bisa, saudara mau tahu apa bisa. Saya nyusun khotbah juga saya tanya dia kok. Saya bersyukur, mau tanya bahasa Ibrani, mau tanya bahasa Yunani, mau tanya bahasa Mandarin, saya tanya AI supaya tidak salah ngomong. Bisa, tapi AI tidak punya empati. Dia tidak punya kasih. Teman sakit dia tidak tahu, tidak mau tahu. Ya, orang jatuh, orang kena masalah dia nggak mau tahu. Jangan saudara bisa nanti harap AI mau menggosip saudara di rumah sakit.
Halo, tapi di gereja ini tidak AI. Amin. Teman sakit dibesuk. Amin. Teman lapar dikasih makan. Amin. Kalau AI nggak kasih. Cuma AI aku lapar, dia bilang ada aku memakan ampera depan gereja. Satu bungkus 13.000. Anda boleh makan di sana dan bayar. Itu AI. Tapi kalau saudara mengadu sama yang bukan AI, ngadu sama Pak Sugiono, Pak Sugiono saya lapar. Ayo deh ke rumah saya kasih mau makan. Nah, itu tandanya Pak Sugiono bukan AI. Amin. Nah, gitu. Udah masak kan Pak? AI nggak punya empati. Makanya tanya istrinya AI itu dulu. Sekarang istrinya tahu resep, tiba masak hancur, nggak sesuai resep. AI tahu resep, tanyalah AI resep apa aja tahu. AI, saya mau masak rendang. Apa resepnya? Tahu nggak dia? Tapi jangan kalian nikahi pula AI gara-gara itu. Aku mau cari istri yang pintar masak. Mau nanya bikin kembang goyang tahu. Tanya istri, mak, tahu kok nggak kembang goyang resepnya? Ah, nggak tahu. Aku tahu makannya aja. Makanya kau harus punya gaji banyak biar bisa beli tanpa membuat. Wah, marah soalnya. Ini istri dia tahu. Dia cari AI. Apa resep kembang goyang? Keluar. Bisa nggak dia masaknya? Iya, mendingan sama istri. Nah, saudara, nanti muncul itu Yesus AI. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita orang Kristen tidak punya hati yang kita letakkan di dalam Tuhan, kita tidak akan bisa taat. Kalau hati ini, maka jadi katakan Yesus, bukan lagi kamu yang hidup, tetapi aku yang hidup di dalam kamu. Amin. Dari situlah dasar kita untuk taat sampai mati kepada Tuhan. Saudara, ketidaktaatan dimulai hanya satu orang, namanya Adam. Kenapa? Adam mendengar firman Tuhan, tetapi memilih untuk melanggar. Tadi saya baca sebuah kesaksian dari sebuah keluarga di Surabaya. Keluarga baru, rumah tangga baru, mulai merintis usaha di rumahnya, buka toko. Rumah kecil di sebuah perumahan. Ruang tamu dijadikannya toko, ruang tengah dijadikannya tempat keluarga dan tempat kebaktian keluarga. Jadi rumahnya dijadikan pos tempat ibadah keluarga setiap minggu. Tidak pindah-pindah rumah. Jadi rumahnya dijadikan pendeta sebagai pos. Oh, dengan senang hati dia menerima. Dan dia tidak pernah pindah dong, jangan di rumah kami terus. Orang ini bosan ke rumah kami, padahal dia yang bosan. Saudara, dia terima. Lama-kelamaan usaha ini berkembang. Tokonya ini berkembang banyak barang. Jadi barang-barang yang banyak ini dimasukkannya di ruang tengah. Jadi setiap kali ibadah barang-barang dikeluarin dulu. Habis ibadah barang-barang dimasukin. Karena udah semakin berkembang diberkati Tuhan lah. Pokoknya. Berjalan demikian terus, lama-lama barang-barang ini tambah banyak. Setiap ibadah dikeluarin, habis ibadah dimasukin. Akhirnya apa? Capek. Masa kita gini terus? Udahlah, kita bilang sama Pak Gembala, janganlah di rumah kita lagi. Berjalanlah. Alasannya apa? Pak Pendeta, orang ini bosan di rumah kami, Pak Pendeta. Janganlah di rumah kami. Iya kan? Kan bisa ke rumah si Anu, tukar-tukar suasana. Tukar-tukar ini. Suasana lah Pak Pendeta. Tapi
Dia udah rebuk dengan begitu sama istrinya. Saudara, ketika malam mereka tidur, tuh, saudara, si suami mimpi di tempat mereka ibadah itu Tuhan Yesus duduk di kursi, tetapi membelakangi dia, dan dia panggil Tuhan. Tuhan Yesus nggak noleh. Tuhan Yesus berdiri dan pergi, dia meninggalkan ruangan tempat mereka biasa kebaktian, pergi, tak noleh. Dia panggil Tuhan, akhirnya dia terbangun. Dia bilang sama istrinya, aku mimpi Tuhan Yesus. Mimpi apa? Tadi saya bermimpi, saya lihat Tuhan Yesus duduk di ruangan ibadah, di ruangan tengah. Saya panggil dia nggak menoleh, terus dia pergi. Istrinya bilang, kalau gitu ada yang salah. Tidak usah lagi kita pindahkan ibadah, tetaplah di rumah kita. Nah, akhirnya mereka bilang, iyalah. Nah, ini kalau hati taat itu begitu, bisa berubah. Jangan dikeraskan hatinya. Amin. Nah, saudara akhirnya bilang, udahlah, tidak usah kita laporkan sama Pak Gembala, kita terimalah di rumah ini. Saudara, akhirnya mereka terima dulu. Usaha berjalan, diberkati Tuhan, mereka bisa beli satu lagi rumah. Saudara, dibelinya satu lagi rumah yang lebih besar. Rumah yang pertama tetap dijadikan toko, rumah yang kedua yang lebih besar, yang mereka baru beli, mereka pakai tempat ibadah. Itulah buah ketaatan. Semua pasti teruji apakah suatu saat hatimu akan menyimpang. Tapi begitu terasa hati kita mau menyimpang, datanglah sama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mengajak kita membaca satu ayat sebelum kita. Silakan Pak, silakan Bapak dulu. Roma pasal 5. Siapkan lagunya, selidiki aku, lihat hatiku. Kita baca Roma pasal 5 ayat 19 sebelum kita bernyanyi. Roma 5 ayat 19. Bisa? Baik. Saya baca. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Jadi saudara, ketidaktaatan itulah Adam. Ketaatan itulah Yesus. Amin. Kalau saudara percaya Yesus, itu artinya hanya ada satu kata, taat. Amin. Tidak taat itulah si Adam, melanggar, jatuh dalam dosa. Tapi karena ketaatan satu orang yang bernama Yesus, kita bisa. Kalau saudara percaya sama Yesus, konsekuensinya tundukkan kepala saudara. Kita nyanyikan pujian ini. Percaya sama Yesus, artinya harus taat. Haleluya. Izinkan Tuhan menyelidiki hatimu. Tidak ada penyimpangan, tidak ada perbelokan di hati saudara. Tuluslah melakukan firman Allah tanpa berdalih mencari kebenaran. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha dan menilai, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikan
tidak menjadi Allah yang menyimpangkan kami daripada Tuhan. Kekayaan, pangkat, jabatan, harta tidak membuat kami menyimpang dari ketaatan-Nya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berjanji kepada Tuhan, setiap jemaat yang datang ke tempat ini, kita berbicara tentang keselamatan dan hidup yang kekal. Kita di sini bicara tentang kerajaan sorga. Sekalipun daging kita tidak senang, keinginan daging kita, kesombongan kita harus dipatahkan. Kemunafikan, kepura-puraan, kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Sedangkan teknologi sekarang, kemajuan zaman menuntut transparansi. Di mana-mana alat pemantau, alat pelihat ada. Saudara, engkau nanti tidak perlu di stop polisi karena tidak bawa surat-surat atau tidak pakai helm. Ada kamera yang melihat saudara. Semakin maju zaman dituntut transparansi. Bahwa di setiap langkah hidup kita ada Tuhan yang mengawasi kita. Jangan berbuat dosa. Jangan menyimpan dosa. Kalau menyimpan dosa di hati pasti kau menyimpan. Seperti istri Lot membuktikan dia tidak menyimpan firman. Haleluya. Haleluya. Buanglah hati yang keras, berikanlah kami hati yang lembut. Jamalah hati kami, hati yang tersembunyi, hati yang tersimpan di dalam. Hanya Tuhan yang tahu. Kami tidak bisa sembunyikan dari Tuhan. Jamalah kami supaya kami beroleh hati yang taat. Kami mendengar untuk taat. Kami mendengar untuk melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar firman ini jatuh di tanah yang baik, di tanah yang subur, di tanah yang gembur, sehingga firman ini berakar, bertumbuh, berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Tuhan Yesus untuk melihat hati, tidak melihat rupa. Engkau melihat hati dan tidak melihat wajah. Engkau cari hati kami hari ini. Inilah hidup kami. Tuhan Yesus tinggal di dalam kami, sebab di luar Engkau kami binasa. Tuhan Yesus, hidup yang kami hidupi sekarang bukanlah kami sendiri yang hidup, tapi Yesuslah yang hidup di dalam kami. Sampai di ujung kehidupan kami, sampai satu saat nanti kami menyelesaikan perjalanan kami di dunia ini, kami ditemukan oleh Tuhan sebagai orang yang taat dan setia sampai akhir. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati. Baiklah, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita mau memberikan persembahan. Kita satukan hati mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Buat firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tumbuh di hati kami yang subur, sehingga kami boleh Engkau jamah menjadi hati yang taat. Amin. Terima kasih Tuhan. Mungkin juga kami akan memberikan persembahan. Kau berkati persembahan kami menjadi persembahan yang halal dan berkenan di hadapan-Mu, sehingga persembahan-persembahan kami Tuhan boleh digunakan untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin.